Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan yang menuntun hidup kita, ketika Tuhan yang membawa kita, saudara-saudara, di jalannya yang benar. Sekali lagi, ketika kita bersedia dituntun oleh Tuhan di jalannya yang benar, maka musuh-musuh yang mengelilingi kita, saudara-saudara, musuh-musuh yang akan di sekeliling kita, disebutkan di hadapan mereka Tuhan menyambut kita dengan sebuah pesta. Ini luar biasa. Di hadapan musuh-musuh yang mengelilingi kita, Tuhan menyambut kita dengan sebuah pesta. Luar biasa. Disediakan pesta untuk kita. Lalu dalam acara pesta itu kita ditahbiskan menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin atas mereka. Luar biasa. Ketika Tuhan yang menuntun langkah hidup kita, musuh-musuh yang berada di sekitar kita hendak menyerang, menerkam, membinasakan kita, tetapi Tuhan datang. Dia menyediakan pesta untuk kita, dan di dalam pesta itu, di hadapan musuh-musuh itu, Tuhan mengurapi kita, Tuhan melantik kita menjadi pemimpin, menjadi penguasa justru atas mereka. Saudara-saudara, pengalaman ini adalah sesuatu yang luar biasa dan telah berulang kali dialami oleh orang-orang yang bersedia dituntun oleh Tuhan. Misalnya kita sudah melihat kemarin Mordekai, kita sudah melihat juga Yusuf, saudara-saudara, dan juga Daniel di negeri asing, di negeri Babel, di negeri pembuangan. Di hadapan musuh-musuh mereka, Tuhan mengangkat mereka, Tuhan melantik mereka, Tuhan mengurapi mereka. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita dalam tuntunan Tuhan, dan betapa pentingnya pengurapan itu dari Tuhan menyertai hidup kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada beberapa syarat sehingga Tuhan mengurapi kita di tengah-tengah musuh. Di tengah-tengah musuh. Dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 9, saudara-saudara. Ibrani pasal 1 ayat 9 disebutkan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Saudara-saudara, kita harus menjadi orang yang mencintai keadilan, mencintai kebenaran, dan membenci kefasikan. Ada orang mencintai keadilan, mencintai kebenaran, tetapi tidak membenci kefasikan. Ada orang, saudara-saudara, membenci kebenaran dan justru mencintai kefasikan. Tetapi Tuhan mau kita mencintai keadilan, mencintai kebenaran, dan membenci kefasikan itu. Ini dua syarat yang harus dimiliki untuk kita mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Pengurapan dari Tuhan. Kita melihat, saudara-saudara, kuasa dari pengurapan itu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-20. Kitab Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang
oleh tangan kanannya. Tuhan memberi kemenangan kepada siapa? Kepada orang yang diurapinya. Sekalipun musuh-musuh datang menyerang, sekalipun musuh-musuh berada di sekeliling, tetapi Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 10, firman Tuhan berkata demikian. Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap oleh pengurapan itu. Di dalam Alkitab kita terjemahan bahasa Indonesia ada satu anak kalimat yang kurang lengkap di situ. Saya tidak tahu mengapa tidak dituliskan di dalam Alkitab bahasa Indonesia, tetapi hampir dalam semua terjemahan yang lain, saudara-saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam terjemahan bahasa-bahasa daerah juga di Indonesia ada dituliskan, dilengkapi dengan kata kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap oleh pengurapan itu. Oleh pengurapannya, maka disebutkan beban yang ditimpakan dan juga kuk yang diletakkan di atas bahu akan dilenyapkan oleh pengurapan. Tekanan-tekanan, saudara-saudara, persoalan-persoalan, kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan akan lenyap oleh pengurapannya. Itu sebabnya, saudara-saudara, biarlah kita menjadi orang yang selalu mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. Ini dua hal yang sekaligus. Jangan hanya mencintai kebenaran tetapi tidak membenci kefasikan. Atau bisa saja mungkin ya tidak mencintai kebenaran, ya tidak membenci kefasikan juga. Jadi seolah-olah tidak mau tahu. Ini pun sesuatu yang tidak baik. Tapi firman Tuhan mengatakan supaya kita mencintai kebenaran, mencintai keadilan, dan membenci kefasikan. Sikap ini harus ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga kita mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Kita dituntut oleh Tuhan di hadapan musuh-musuh kita. Tuhan melantik kita, Tuhan mengurapi kita dengan pengurapan yang istimewa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.